Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan diri, nama saya Taruna Dewasa Ridho Gustiawan, NIT 2330201. Di sini saya akan sedikit menjelaskan daripada kabin masinis dan fasilitas pada penumpang KRL. Jadi apa saja yang akan dibahas dari materi ini, yaitu eh, yang pertama itu tentang kabin masinis LRT, kabin masinis MRT, dan fasilitas pada penumpang masinis pada penumpang kereta atau sarana LRT. Yang pertama itu pada kabin masinis LRT Jakpro. Jadi LRT Jakpro itu apa sih? Yaitu sarana kereta LRT, yaitu Light Rail Transit, disebut juga dengan Light Rail Vehicle atau LRV, yaitu milik Jakarta, dibuat oleh pabrikan asal Korea Selatan, Hyundai Rotem Company, yaitu sebanyak 8 rangkaian. Untuk layout umum sarana LRT, yaitu satu rangkaian atau dalam satu transit LRT itu terdiri dari dua unit kereta yang dihubungkan dengan articulated body. Articulated body yang ini, yang tengah, menyambungkan dari kereta satu dan kereta berikutnya. Dan pada tiap ujung rangkaian kereta itu dilengkapi alat perangkai atau kopler dari di ujung dan pada ujung, dapat digabungkan hingga 4 transit, yaitu 8 kereta, karena satu transitnya itu dua kereta. Terdapat ruang masinis terletak, nah ini letaknya ruang masinis di ujung ujung sarana. Jadi pada satu transit ini bogi motornya itu di pojok dan pojok. Selanjutnya satu rangkaian kereta ini, satu transit LRT, yaitu terdiri dari dua unit kereta, dan keduanya merupakan kereta berpenggerak atau bisa disebut motor car dengan konfigurasi MCA, yaitu motor karbin A dan motor karbin B. Satu transit LRT menyediakan 40 tempat duduk, di mana 40 itu dibagi menjadi dua kereta, yaitu 20 tempat duduk per unit kereta, dan bisa menampung 230 penumpang berdiri. Jadi ada 135 penumpang per unitnya, serta bisa menampung 270 penumpang berdasarkan pada pemuatan beban penuh AW3. Nanti pada W123 itu ada penjelasannya di eh, pada fasilitas penumpang. Ya ini untuk Viver Room. Di sini untuk
bagian interior depannya, yaitu ada headlight atau lampu utama yang berwarna kuning atau putih, ada tail light ini yang warnanya merah, jadi bisa buat 921 atau rangkaian akhir kereta, bisa juga menjadi eh, lampu rem. Ada kamera, window cleaning atau wiper, dan front destination indikator. Selanjutnya ya ini ada main cap desk terminal board, water pump, radio control, ada operation panel, ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu operation control itu salah satunya. Operation panel itu meliputi EM stop, ini berfungsi yaitu emergency brake atau stop button, console light, itu desk console like switch, operation mode, driving operation mode switch. Nah, itu ada dua yaitu normal atau EO. Ada kabel wiper, cabin light, headlight, defroster, lamps, hazard warning, horn atau klakson, booster, door left open. Selanjutnya kedua, operation panel yang kedua yaitu ada door enable, yaitu by pitch, ada main reservoir, ada EB cut out yaitu untuk emergency brake, untuk cut out switch, parking brake, BP, bypass switch, dead main BP, coupling, holding brake cut out, outdoor BP, ATS cut out yaitu automatic train system, obstacle detection untuk mendeteksi jika ada penghalau atau obstacle. Selanjutnya di sini untuk buka tutup pintu. Ini operation panel yaitu auto cut out, deadman yaitu untuk menjaga ASP dalam keadaan siap, uncoupling, outdoor close, safety overcoupling, door enable bypass, brake apply, spare, buzzer, dan lem test. Selanjutnya ya ini yang tersedia pada kabin penumpang, yaitu ada passenger information display, ATS rack, temperatur inset sensor, Ethernet switch 8 port, Ethernet switch 16 port, dan access point. Pada MCA, yang motor kabin A, yang motor kabin B ini juga sama. Ada juga di B ini emergency intercom, terminal board. Selanjutnya pada kabin masinis MRT Jakarta. Jadi ini layout daripada kabin masinis di sarana
MRT Jakarta. DMI yaitu Driver Machine Interface dan TIS Track Information System. Pada kabin equipment ini di MRT Jakarta terdapat pertama master control, selanjutnya ada switch panel A, B, C sampai dengan D, indikator panel, emergency brake, door control untuk mengontrol daripada buka tutupnya pintu di sarana MRT, operation mode switch, ATO mode switch, ATP mode switch, rescue operation switch, driver display unit, DMI, yaitu yang di awal tadi, ini driver machine interface, ada CCTV monitor untuk train radiator control unit, baterai voltage meter, catenary voltage meter, double pressure gauge, cabin distribution board. Di master control ini yaitu ada power atau brake controller, deadman, reverse handle, ATO start switch, door open atau buka tutup pintu ya. Ada air horn switch untuk klakson dan master control switch. Di master control ini buat yang hijau dan hitam ini untuk buka tutup pintu ini juga sama kanan ataupun kiri serta ada TO startnya. Yang kuning ini horn tuh untuk klakson. Selanjutnya untuk fasilitas penumpang pada LRT Jakarta. Jadi untuk susunan rangkaian kereta ini pada sarana LRT Jakarta, satu rangkaian kereta ini terdiri dari dua unit kereta. Ini udah jelasin tadi pada di atas. Desain eksterior sarana LRT Jakarta ini punyai yaitu indikator tujuan perjalanan ada di depan papan. Selanjutnya pengkondisian udara atau AC agar penumpang nyaman dan jendela serta pintu penumpang dan lampu utama, lampu ekor dan lampu rem yang ada di depan ini. Di kabin masinis ini terbuat dari glass fiber reinforced polymer dilengkapi dengan kaca depan yang luas serta indikator tujuan lampu utama, lampu ekor, dan rem bumper. Selanjutnya untuk kapasitas penumpang sarana LRT Jakarta yang tadi AW1 sampai dengan 3 bisa menampung penumpang itu sampai rasio duduk pada AW3 yaitu total dari satu set kereta satu dan kereta dua itu sebanyak 270 penumpang dengan kondisi AW3 yaitu jadi AW3 AW1 ditambah 6 orang tiap meter perseginya dan rasio duduk pada AW3 ini pada kereta satu kereta 2 ada di 14,8%. Nah, ini salah satu layout interior dan tempat duduk kereta. Jadi untuk difabel atau penyandang disabilitas ini
ada empat ya, di sebelahnya pintu ya. Tabel skenario soal kondisi ban penumpang, desain interior. Jadi untuk desain interior itu dari sarana LRT tetap mengedepankan daripada kenyamanan, keselamatan, dan kemudahan pada perawatan sarana tersebut. Serta seluruh lapisan interior itu didesain dengan halus hingga ke ujung-ujungnya sehingga membuat penumpang itu menjadi lebih nyaman untuk selalu menggunakan transportasi tersebut. Untuk kapasitas tiap satu unit kereta ini adalah 135 penumpang. Itu maksimal ini ya, strategi AW3 dengan rasio duduk yaitu 14,8% pada 20 tempat duduk di setiap kereta. Area untuk penumpang difabel berkursi roda itu disediakan di samping pintu. Itu layoutnya tadi ya, di samping pintu. Sambungan antara kereta gangway terbuka didesain dengan pandangan view penuh untuk penumpang. Nah, jadi ini ada tempat untuk atau area terkhusus untuk difabel yang berkursi roda berkebutuhan khusus. Terdapat juga 4 pintu tadi pintu penumpang dan tempat duduk penumpang yang jumlahnya 20 per unit atau 40 dalam satu transit sarana LRT. Pegangan tangan, nah ini untuk membantu penumpang, mempermudah menjaga penumpang agar selamat juga. Nah, ini tersedia di sepanjang ruang penumpang ya. Disediakan di seluruh transit di seluruh kereta pada semua pegangan ini berwarna kontras, berwarna merah dan warna interiornya yang dominan dengan putih. Selanjutnya ada passenger emergency intercom. Terdapat 4 unit passenger ini di setiap transit LRT Jakarta, yaitu alat ini untuk berfungsi yaitu komunikasi. Jadi penumpang berkomunikasi jika terjadi darurat, yaitu posisinya di pilar pintu dan yang lain di ujung rangkaian. Selanjutnya ada passenger informasi display. Ini ada empat juga, 4 unit informasi penumpang. Jadi ada 2 unit passenger information display di setiap rangkaiannya. Jadi ini berfungsi yaitu dapat selanjutnya di dynamic rute map sarana LRT. Ini ada 4 unit layar per rute digital dynamic route map atau DRM di tiap transit. Jadi ada 4 unit di setiap keretanya yang tersedia pada bagian atas setiap pintu penumpang. Agar penumpang ini bisa mendapatkan informasi yang jelas dari
mengenai tujuan perjalanan, posisi kereta yang ditumpanginya. Ini ada deskripsi salon kamera CCTV ya yang terletak di sarana LRT. Ini dipasang di langit-langit di setiap kereta dan dapat melihat seluruh bagian interior. Ini salah satunya itu untuk memantau daripada penumpang yang di sarana LRT. Ini ada 4 unit satu transit, berarti ada 2 unit di masing-masing kereta. Nah, untuk memantau ruang penumpang secara real time. Jadi kamera ini dipasang satu sama lain di ujung kereta ada kamera CCTV ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.